Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 4, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Tapi pun adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas kaitannya model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa ngisi absen. Tetap tertib mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, mengikuti diskusi dengan baik, aktif, berperan serta dalam melakukan diskusi. Sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi kita, mari Bapak akan ingin sampaikan beberapa penjelasan tentang model pembelajaran PKN berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Konsep dan hakikat pembelajaran portofolio merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok kelas, antar kelompok di dalam kelas atau antar kelas, dan bahkan antar sekolah. Nah, ini pengertian konsep dan hakikat pembelajaran portofolio. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah melaksanakan model pembelajaran portofolio? Yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang ada di dalam masyarakat, apa kejadian apa yang terjadi, kita identifikasi. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas, karena masalahnya cukup banyak, identifikasi yang kira-kira bisa kita pecahkan bersama. Kemudian mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Jadi tim yang telah dibentuk, bagaimana identifikasi, mengumpulkan informasi yang penting, permasalahan yang akan dipecahkan, dikaji oleh di dalam kelas. Kemudian mengembangkan portofolio di kelas. Ini konsep dan hakikat pembelajaran portofolio. Selanjutnya, langkah berikutnya mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas itu. Satu, mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang ada di masyarakat. Kemudian tinjauan ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi yang kita cari dan mengumpulkan informasi. Ini pengumpulan informasi tentang masalah-masalah yang dikaji oleh kelas. Yang berikutnya, kita membuat denah, model pembelajaran praktek belajar pengetahuan sosial berbasis portofolio. Maka skenario dibuat denah, ya, portofolionya, meja untuk materi, ya, materi diletakkan di sini portofolionya, tempat yang untuk pelaksanaan penyajian portofolio, kemudian ada moderatornya, kemudian dewan juri, kemudian hadirin. Jadi para anak-anak peserta di dalam pelaksanaan kegiatan ini hadir, ini temanya apa bentuknya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah refleksi hasil pembelajaran praktek belajar pendidikan kewarganegaraan. Di sini dijelaskan bagaimana mengembangkan sifat pembawaan atau karakter siswa berupa tanggung jawab individu, disiplin diri, sopan, santun, serta berani menghormati hak dan kewajiban, dan hukum, berpikir terbuka, kritis, tidak egoisme, ya, kemudian kompromi, ketekunan, dan berpikir tentang kemasyarakatan. Ini kita tanamkan refleksi hasil pembelajaran praktek
belajar kemudian berikan warga. Nah, dia harus menanamkan nilai-nilai yang seperti yang dimaksudkan sesuai dengan tema ini. Kemudian kita selanjutnya menentukan kunci yang bisa didiskusikan lebih lanjut, yaitu siswa yakin bahwa mereka dapat berbuat sesuatu di masyarakat yang sedia di dalam pembiasaan. Selama ini mereka jalani. Yang mereka jalani di kelas, siswa betul-betul melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang selama ini mereka lakukan di kelas. Siswa semakin memahami tentang yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan di masyarakat. Siswa mengembangkan komitmen untuk menjadi warga negara masyarakat yang baik. Siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Siswa dapat melajari permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi di masyarakat sekitar. Siswa dapat bekerja secara kelompok dan siswa dapat mengembangkan penelitian dan keterampilan berkomunikasi. Ini hal yang perlu dilakukan, bagaimana refleksi hasil pembelajaran praktek belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Harapan saya kepada adik sekalian, ikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa absen, partisipasi kepada kegiatan ini. Jadi jangan sampai adik-adik belum selesai kegiatan sudah keluar dari